underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ratusan peternak sapi di Boyolali menggelar aksi mandi susu karena terjadi overstock. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini ya kemarin sangat dramatis ya. Wah, itu susu mandi susu itu ya, dari atas truk itu susunya disok. Betul. Ya, dan ada yang dibuang soloan. Ya. Ini demo ya. Betul. Mereka terutama mengatakan bahwa susu mereka itu tidak ada yang beli. Iya. Dan yang jadikan kambing hitam itu adalah perusahaan-perusahaan pengolahan susu. Ya, itu sekarang Indonesia itu kan maju ya. Betul. Konsumen-konsumen Indonesia itu sudah maju. Kalau mau minum susu, mereka juga lebih seneng beli susu yang di supermarket, ya, atau beli susu yang di toko-toko retail itu ya. Itu susu dalam kemasan. Kalau air minum dalam kemasan itu disingkat AMDK. Nah, ini susu belum ya, belum ada singkatannya seperti itu. Tapi semua orang beli itu, baik yang diminum secara satu unit terus dibuang tempat kemasannya, ada juga yang belinya besar, yang ukurannya untuk 10 gelas atau berapa, untuk banyak industri-industri makanan kuliner maupun yang dipakai di rumah tangga. Betul. Semua hampir kemasan. Nah, kemasan ini kan pabrik-pabriknya butuh susu, maka mereka menganggap bahwa susu-susu dari produksi susu perah dari Boyolali itu tidak dibeli sama perusahaan-perusahaan susu kemasan tadi. Nah, ini sebetulnya sangat naif ya. Bagaimana dengan reaksi pemerintah dengan adanya aksi mandi susu ini, Om Bob? Wah, luar biasa, cepat sekali. Ya, Menteri Pertanian kita yang baru, Amran, itu langsung memberi peringatan atau mengadakan rapat dengan perusahaan-perusahaan susu kemasan tadi itu, bahwa mereka harus menerima susu produksi dari rakyat Boyolali maupun di mana-mana ada ya. Ini kan reaksinya cepat. Tapi putusan ini itu salah. Salahnya di mana, Om Bob? Nah, harusnya dipikirin kenapa pengusaha perusahaan susu kemasan itu importnya untuk susu, bahan susu ya, jadi susu betul-betul susu sapi itu banyak diimport dari New Zealand, juga dari negara-negara lain, Australia juga ada ya. Kenapa harus begitu kan? Padahal harga susu dari rakyat kita itu lebih murah karena nggak ada biaya transport kan? Tapi apa yang terjadi? Import susu dari pabrik-pabrik tadi itu tiap tahun naik. Bahkan sekarang kalau nggak salah itu 60% kebutuhan dari susunya dia itu dari import. Padahal Boyolali tadi itu kan banjir susu kan. Nah, ini harusnya dicari sebabnya dulu. Ya, ternyata sudah sejak lama bahwa peternak susu kita di Indonesia ini, rakyat yang punya susu dari sapi tadi itu yang merah itu, banyak yang tidak memenuhi standar kesehatan kualitasnya yang sudah ditentukan oleh pabrik. Ya, jadi susu-susu mereka yang banyak itu, tetapi caranya nyimpen, caranya meras mungkin ya, itu tidak memenuhi syarat. Nah, itu kan dicek dari laboratorium ya. Betul. Ya, jadi cek laboratorium kayak apa ya. Jadi perusahaan-perusahaan susu itu juga punya laboratorium untuk meneliti kualitas dari susu yang diterima itu. Jadi bukan sentimen. Kalau kamu rakyat ya udah gua nggak beli sama lu, gua mau beli dari negara asing. Bukan itu. Memang dari hasil penelitian dari laboratoriumnya itu tidak memenuhi syarat. Lah mestinya putusan dari aparat atau menteri kita ini yang hebat itu harusnya oke, kita akan membantu petani
agar supaya produksi susunya itu menjadi bagus agar bisa diterima oleh perusahaan susu tadi itu. Kalau sekarang instruksinya harus dibeli. Nah, kalau barangnya itu barang yang nggak bagus gimana? Ya, dan kalau ya demi memenuhi peraturan, silahkan rakyat berbondong-bondong kita beli semua, sama dia yang buang dia kan. Karena nggak dijadikan produksi, karena tidak memenuhi syarat. Betul. Kan ini sama dengan menutup lubang, menggali lubang, sama saja. Itu mestinya Menteri Pertanian tadi itu mengajari bagaimana para petani susuan tadi itu, ya peternak susu tadi itu harus bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya jadi bukan seperti ini. Kalau ini seperti putusannya sekarang ini, ya terus terang tidak mendidik rakyat ya. Kan kita tuh harus mendidik rakyat. Seperti itu loh, cerita yang paling gampang itu kan, jangan diberi ikan tapi harus dikasih kailnya kan. Kail dan umpan ya. Nah ini mestinya petani-petani atau peternak tadi itu diajarin bagaimana supaya bikin susu itu produksinya bagus, memenuhi standar, bukan memaksa perusahaan susu kaleng itu untuk beli. Ya kan harus seperti itu. Jadi tolong ya, kalau memang merasa putusannya salah, ya cepet-cepet aja deh diralat dan cepet-cepet membuat satu penyuluhan kepada para peternak agar bisa bekerja lebih bagus dan bisa bersaing dengan supplier susu dari luar negeri. Ya kalau seperti ini tok, pada suatu saat ya kita nggak bisa bangkit untuk menjadi bangsa yang hebat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.